Lalu siapa saja nama 30 anggota DPR RI yang dimintai keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan? Apakah mereka terlibat di skandal proyek Hambalang? Hana Puspita akan menjawab pertanyaan itu langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hana. Ya, pemirsa, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bahwa benar hari ini Badan Pemeriksa Keuangan mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan laporan hasil audit investigasi BPK terkait proses penyidikan kasus korupsi pembangunan pusat pendidikan dan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil laporan audit investigasi tersebut disebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi Hambalang senilai 463,66 miliar rupiah dan perhitungan jumlah kerugian negara ini dihitung secara total loss, artinya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itulah yang disebut kerugian negara. Nilai total anggaran berdasarkan keterangan dari Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan bahwa nilai total anggaran dari proyek Hambalang yakni 1,2 triliun rupiah, namun anggaran yang sudah cair senilai 470 miliar rupiah dan bersisa 8 miliar rupiah, sehingga total kerugian Hambalang adalah 463,66 miliar rupiah. Nah, tadi dalam keterangan persnya ada yang menyebutkan bahwa 30 anggota DPR ikut dimintai keterangan dalam audit investigasi BPK. Untuk lebih jelasnya, saya akan bertanya langsung dengan juru bicara KPK yang sudah ada bersama dengan saya, Bapak Johan Budi. Selamat sore, Pak Johan. Selamat sore. Pak Johan, dalam keterangan pers, Ketua BPK dan Ketua KPK tadi menyebutkan bahwa ada 30 nama anggota DPR yang dimintai keterangan dalam hasil audit investigasi BPK. Apakah KPK sudah menerima nama-nama tersebut, Pak? Jadi yang diterima oleh KPK dari BPK yang pertama adalah hasil audit investigatifnya ya, yang diserahkan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua adalah penghitungan kerugian negara dari proyek pembangunan sarana prasarana Hambalang. Tahun anggaran berapa? Tahun anggaran 2010-2012. Tadi disampaikan oleh Pak Hadi, Ketua BPK, bahwa ada kerugian, total loss ya, kerugian semua dari pengadaan pembangunan sarana prasarana itu dihitung 400 miliar lebih ya. Jadi itu yang diterima KPK itu. Yang saya tanyakan adalah tadi Ketua BPK Hadi Purnomo menyebutkan bahwa untuk hasil audit investigasi ini ada 166 orang yang dimintai keterangan, termasuk di dalamnya adalah 30 anggota DPR. Nah, apakah KPK sudah menerima siapa-siapa saja Pak nama yang dimintai keterangannya tersebut? Ya kalau itu keterangannya dimasukkan dalam audit itu ya pasti KPK sudah terima dong. Kan KPK sudah terima auditnya gitu. Nah, apakah jadi gini, disebut atau tidak disebut di dalam proses audit BPK, audit BPK itu tidak selalu bahwa dia terlibat atau tidak terlibat gitu ya. Jadi tergantung dari sejauh mana KPK dalam proses penyidikan ini menemukan hal-hal yang kemudian bisa disimpulkan bahwa si A atau si B ini terlibat gitu. Jadi bisa juga nanti yang terlibat itu yang tidak ada dalam hasil audit investigatif itu bisa juga, atau sebaliknya yang disebut juga belum tentu terlibat gitu. Jadi itu kan rangkaian laporan dari hasil audit investigatif itu tentu oleh KPK akan digunakan untuk penyidikan. Dari 166 orang dan termasuk di dalamnya 30 anggota DPR itu, Pak Johan Budi, mereka kapasitasnya dimintai keterangan sebagai saksi itu apa kapasitasnya? Saya tidak tahu yang nama-nama itu. Siapa nama-nama itu. Tapi yang pasti KPK sudah pernah memanggil anggota DPR ya terkait dengan penyidikan Hambalang ini. Beberapa diantaranya dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Malarangeng, untuk tersangka Deddy Kusdinar. Tapi jumlahnya nggak sebanyak itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa disebut dalam audit belum tentu itu juga akan dipanggil oleh KPK. Sebaliknya yang tidak disebut belum tentu tidak dipanggil gitu. Terima kasih Pak Johan atas informasi dan waktunya, dan pemirsa, tadi Ketua KPK Abraham Samad juga menyebutkan bahwa setelah menerima laporan hasil audit investigasi ini, KPK akan melakukan langkah konkret, diantaranya adalah memintai keterangan dari para tersangka kasus Hambalang ini, diantaranya ialah mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Namun KPK tidak menyebutkan secara pasti kapan Andi Malarangeng akan diperiksa di KPK. Untuk sementara saya kembalikan ke studio. Terima kasih Hana Puspita melaporkan dari gedung KPK Jakarta.